Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kesehatan, keselamatan, kesejahteraan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalian semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran tentang bangun ruang. Oke, siap ya? Hari ini kita akan belajar tentang volume bola. Bagaimana cara menentukan rumus volume bola, dan juga kita akan membahas tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan volume bola. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, setelah kalian mendapatkan pembelajaran tentang volume bola, kalian bisa menyelesaikan dan memecahkan persoalan yang berkaitan tentang volume bola. Dan kalian bisa mengaplikasikannya pada persoalan sehari-hari. Oke, siap ya? Kita akan segera memulai. Bagaimana cara menentukan rumus volume bola? Nah, untuk yang mengawali pembelajaran ini, coba perhatikan video yang ada di bawah ini. Nah, dari video yang ada di layar kalian, tampak bahwa di situ besarnya volume bola itu selalu 4 kali dari volume kerucut. Nah, di situ terlihat bahwa besarnya volume bola itu 4 kali dari volume kerucut, dengan syarat panjang jari-jari alas dan tinggi kerucut itu sama dengan panjang jari-jari bola. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari kondisi seperti ini? Bahwa volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Berarti volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. Berarti sama dengan 4 kali 1/3 dikali pi kali r kuadrat kali t. 1/3 kali pi kali r kuadrat kali t itu adalah volume kerucut yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga menghasilkan 4/3 kali pi kali r kuadrat kali r. Mengapa bisa seperti ini? Karena sudah dijelaskan di atas bahwa jari-jari alas kerucut itu sama dengan tinggi kerucut tersebut. Sama, jari-jari alas dan tingginya itu sama. Nah, karena T sama dengan R, maka ini berakibat 4/3 kali pi kali r pangkat 3. R kuadrat dikali R itu sama dengan R pangkat 3. Oke, dari sini final kita dapatkan rumus volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3, di mana R itu adalah jari-jari bola tersebut, dan pi selalu nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Oke, begitu. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada bola dengan jari-jari 14 cm. Berapakah volume bola tersebut? Kita langsung menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu V sama dengan 4/3 kali pi kali r pangkat 3.
karena jari-jarinya 14 kelipatan 7, untuk memudahkan penghitungan kita gunakan pi 22/7 hingga hasilnya sebagai berikut. Nah, 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14, ingat itu pangkat 3, R nya pangkat 3, berarti perkalian 14 sebanyak 3 kali. Nah, 7 dan 14 ini 7 dan 14 bisa pakai yang ini, bisa yang ini, bisa ini, salah satu itu bisa disederhanakan. Oke, sama-sama bisa bagi 7, 14 bagi 7 adalah 2, 7 bagi 7 1, sehingga penghitungan ini hasilnya adalah 4 kali 22 kali 2 kali 14 kali 14 per 3 kali 1, hasilnya nah 4 kali 22 kali 2 kali 14 kali 14 sama dengan 34.496 per 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar, bisa pula jadi bentuk pecahan desimal. Kalau jadi bentuk pecahan campuran adalah sebagai berikut, hasilnya adalah 11.498 2/3 cm3. Nah, cm-nya 3 kali. Satuan volume selalu menggunakan pangkat 3 atau satuan liter tanpa pangkat 3. Nah, ini jika dijadikan bentuk desimal itu adalah 11.498,66666 dan seterusnya, atau dibulatkan dua angka belakang koma 11.498,67 seperti itu. Nah, jadikan pecahan campuran boleh, jadikan pecahan desimal juga boleh. Kita langsung ke contoh kedua. Contoh kedua, sebuah bola bervolume 14.130 cm3. Tentukan berapa cm panjang diameter bola tersebut. Yang dicari adalah panjang diameter. Nah, ini sebagai petunjuknya untuk mempermudah penghitungan, gunakan pi 3,14 atau 314/100. Nah, yang diketahui adalah 14.130 cm3 itu volumenya, yang ditanyakan adalah diameternya. Nah, kita selalu memulai dari rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu V sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Nah, untuk menentukan berapa desimeternya, maka kita harus mencari jari-jarinya dulu. Ingat, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, karena rumus volume bola yang tersedia adalah 4/3 kali pi kali R pangkat 3, maka kita tentukan R dulu. Maka jika sudah ketemu R-nya, baru kita dapatkan nilai diameternya. Nah, kita fokus menentukan R pangkat 3. Lihat R pangkat 3 yang kita cari. R pangkat 3 itu sama dengan P, volume bola, dibagi 4/3 kali pi. Nah, 4/3 kali pi itu dikurung, maka kita selesaikan dulu, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 4/3 kali 314/100, pi nya kita pakai 3,14 atau 314/100. Nah, ini bisa disederhanakan dalam kurung untuk penghitungan, yaitu 4 dan 100. Nah, sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4 itu 1, 100 bagi 4 25. Oke. Sehingga yang di dalam kurung hasilnya adalah 1 kali 314, 3 kali 25, 314/75. Nah, ingat, pembagian di dalam pecahan bisa dijadikan perkalian dengan cara membalik pembaginya. Bagi 314/75 sama saja dikali 75/314. Dan 14.130 dan 314 itu bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 314. Ini bagi 314 adalah 45, ini bagi 314 adalah 1.
sehingga penghitungan ini hasilnya adalah 45 kali 75 3375. Itu adalah R pangkat 3. Nah, bagaimana menentukan R nya? Kalau diketahui R pangkat 3 nya 3375, maka R nya adalah akar pangkat 3 nya. Jadi R itu akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan 15 cm. Sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. R sama dengan akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan 15 cm. Ini jari-jarinya. Yang kita cari adalah diameternya. Sehingga karena diameter itu 2 kali jari-jari, maka sehingga diameternya sama dengan 2 kali 15, yaitu sama dengan 30 cm. Oke, itu semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatian kalian. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.